Jadi gini Kang, nanti prosesnya karena ini nanti kan untuk YouTube ya, untuk YouTube. Jadi Ya, eh, sekedar apa namanya ya berbagi motivasi lah gitu dengan teman-teman gitu baik ya khususnya teman-teman di IMM nanti nanti ini salah satu tim saya yang apa namanya ya kita inginlah hilang nggak mana kampanye posisinya mungkin ada yang ada tulisannya W itu kan. kalau saya sendiri muncul ya. Betul, betul. Cuman kalau nanti kalau memang ada ini ada tapi nanti saya ngikut aja kalau misalnya backgroundnya putih gitu ya. Jangan yang sulit nanti nggak bisa jawab. Kita mulai ya. Ya baik, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Nurwanto yang sudah bersedia gabung di acara ini ya. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu, Kang Nurwanto ini adalah senior saya waktu di IMM ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi waktu beliau sudah menjadi trainer di DAM atau apa ya, itu saya masih unyu-unyu kalau nggak salah ya. Jadi saya masih ketua satu komisariat IMM kampus 2 UAD begitu. Nah, beliau ini ya penerima beasiswa DEPAK, Kang ya. Ya, Kementerian Agama. Kementerian Agama ya. Dan beliau kuliah di mana Kang universitasnya? Western Sydney University. Ya, Western Sydney University ya. Ini luar biasa ya, sahabat Indonesia, karena Kang Nurwanto ini jurusannya adalah pendidikan agama Islam, tetapi bisa mendapatkan beasiswa atau diterima di sebuah kampus di Australia, di Sydney lagi. Sementara saya yang sastra Inggris saja nggak bisa dapat di Sydney. Ya, ini, saya kira ini. Kalau itu pilihan Mas Wajiran. Mas Wajiran senangnya menyepi, saya suka keramaian. Ya, saya orang desa jadi dapatnya di desa juga gitu. Ya, jadi ini apa namanya? Tamu kita kali ini luar biasa saya kira ya, dari pendidikan agama Islam, kemudian pernah jadi aktivis mahasiswa, kemudian bisa kuliah di Australia. Nah ini Kang Nur, jadi sebagai apa ya intro gitu, mungkin bisa diceritakan dulu latar belakang Kang Nurwanto lah, secara apa ya, secara singkat saja gitu ya. Mungkin bisa diceritakan sampai bisa kuliah di Australia. Iya Mas. Saya sendiri dari SD sampai SMA itu di kampung saya di Kalibening Banjarnegara. Itu kalau Mas Wajiran dan sahabat semua tahu Pegunungan Dieng. Dan dari Pegunungan Dieng itu sekitar 1 jam itu turun ke arah kampung saya. Nah, kemudian setelah dari SMA, saya kemudian melanjutkan S1 di Fakultas Agama Islam UMY, mengambil jurusan Tarbiyah waktu itu ya, Mas Wajiran ya. Ya, itu namanya Tarbiyah, sekarang Pendidikan Agama Islam. Ya. Kemudian setelah itu melanjutkan S2 di program Magister Studi Islam UMY waktu itu, dan itu awal-awal dibuka dulu, tahun 2001 Magister. Ya. Kemudian setelah itu saya memperoleh beasiswa Ford Foundation tahun 2009 melanjutkan S2 di
Fakultas Pendidikan di Birmingham University, Inggris. Kemudian setelah 2010 saya lulus, cukup lama, berarti saya istirahat dalam pengertian belum kepikiran untuk studi lanjut, Mas Wajiran. Ya. Karena kampus saya atau prodi saya ini kan jumlah dosennya terbatas, ya, harus giliran. Banyak angkatan tua yang belum rampung sekolahnya, saya harus duduk manis gitu kan, mengelola prodi gitu sambil menunggu yang sekolah pulang ini, tapi kok lama nggak pulang gitu ya, sehingga saya studi lanjutnya cukup lama, jadi 2018 baru kemudian saya berkesempatan memperoleh beasiswa Kementerian Agama. Nama program beasiswanya itu program 5.000 doktor. Nah, itu baik dalam negeri maupun luar negeri. Saya mengambil Fakultas Pendidikan juga di Western Sydney, ya seperti biasa sebagai pencari kampus, tidak hanya pencari beasiswa ya. Setelah beasiswa dapat kan nyari kampus, Mas Wajiran. Itu malah melintang sana sini, coba yang di Belanda, di Inggris, di Australia. Nah, sampai akhirnya kemudian saya memutuskan ke Australia. Ceritanya begitu. Saya pun bisa bercerita mengapa Australia kok bukan ke Belanda atau ke Eropa atau mungkin ke Amerika. Saya punya alasan sendiri tentang itu. Ceritanya gitu, Mas. Tapi satu hal, saya kira kalau aktif di lembaga mahasiswa itu menjadi investasi, Mas. Karena di situ kemudian yang namanya leadership skill, ya, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengorganisir, ya, kemudian ya meskipun tidak selalu bagus, tapi menulis kan kemudian menjadi kebiasaan. Itu kemudian saya kira menjadi modal penting, Mas, untuk bisa kalau ingin studi lanjut ya, apalagi sampai keluar negeri. Itu Mas Wajiran. Oke, ya ini saya tertarik ini terkait dengan tadi masalah persoalan leadership gitu ya. Nah, pengalaman organisasi yang dulu Kang Nur ikutin gitu ya selama jadi mahasiswa, itu kalau artinya menunjang tidak itu kaitannya dengan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang begitu berat sebagai mahasiswa PhD, itu mungkin juga sebelumnya yang ngajar, ya macam-macam pekerjaan yang begitu banyak. Itu bagaimana menurut Kang Nur? Ya, satu hal tentang leadership ini kan sebelum kepada persoalan yang sangat praktikal tentang skill, itu sebenarnya seorang leader itu kan punya visi ya. Visi itu gampangannya tentang cita-cita, harapan, ya, dream di masa depan. Ada singkat kata, ada yang hendak dicapai gitu. Nah, sejak mahasiswa dulu saya kira saya merasa bahwa ada yang hendak dicapai dari proses lembaga kemahasiswaan waktu itu. Ya. Waktu itu kan saya sebelumnya di himpunan mahasiswa jurusan, kemudian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu ya. Kemudian di situ ditempa apa yang hendak kita capai nih dalam kurun waktu 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai periode kepemimpinan. Itu kan disusun target-target ya. Kita harapannya misalnya sebagai mahasiswa ini kita bisa mencapai bahwa anggota-anggota kita kemudian bisa lebih mampu untuk muncul ya bakat minatnya, misalnya bakat menulis, ya keterampilan mengorganisir kegiatan. Itu akhirnya target-target itu yang mengarahkan kita untuk bagaimana menyusun program yang baik ini ya, agar adik-adik atau para anggota lembaga itu kemudian bisa punya keterampilan menulis, bisa punya kemampuan mengorganisir kegiatan. Itu akhirnya antara visi, tujuan, kemudian mencoba mengasah dengan ya, trial and error kan sebenarnya. Program-program apa yang tepat itu akhirnya mempengaruhi saya kira sadar tidak sadar kan mempengaruhi peran-peran kemudian setelah bekerja ya sebagai dosen, sebagai misalnya pengurus prodi dan seterusnya. Dan saya kira di ini sekarang seorang mahasiswa S3 juga itu kan biasa dengan target-target
Ya, misalnya 1 bulan ini apa, 2 bulan ke depan apa, itu kemudian mempengaruhi. Karena masuk S3 ini kan pekerjaan kita memang serba deadline. Iya, iya, Nah, itu iya. kemudian kita bisa menyusun apa yang harus kita lakukan. Ya. Ya, ya, benar sekali Kang Nur. Jadi saya dulu juga pernah merasakan seperti itu. Ya, jadi kuliah S3, kemudian kebetulan ya waktu itu saya dipercaya ngajar bahasa Indonesia ya, jadi asisten dosen gitu ya, apa namanya tutor ya, tutor untuk bahasa Indonesia. Kemudian ya itu kita harus mengikuti, saya harus mengikuti timeline gitu yang sudah saya buat sendiri, dan itu harus konsisten karena kalau di luar negeri gitu ya, mungkin perlu diketahui sahabat semua gitu ya, kalau di Australia itu tidak ada permakluman gitu ya untuk telat. Begitu Kang Nur ya? Ya, betul. Ya, jadi kita harus konsisten dengan apa yang sudah kita buat dan jangan sampai itu melampaui dari target yang kita tentukan. Semuanya kita sudah menjanjikan kepada supervisor tanggal ini, bulan ini, jam segini mau ketemu yang kita diskusikan ini. Maka kita harus tepat, termasuk datang pun ya kita harus in time. Tidak cukup hanya on time ya, tapi in time. Jadi sebelum itu kita harus datang. Dan itu saya kira kalau tidak dibiasakan atau tidak terbiasa ketika mahasiswa S1 gitu ya, itu kita mungkin akan kewalahan. Seperti yang disampaikan Kang Nur gitu ya. Jadi pengalaman organisasi itu sangat penting ya kaitannya dengan kemampuan seperti tadi yang disampaikan leadership sama time management itu sangat-sangat penting. Nah, ini masuk ke materi persoalan tentang kesuksesan Kang Nur ini bisa dapat beasiswa di Australia. Bisa diceritakan Kang Nur, ini dulu prosesnya bagaimana? Kok bisa sampai akhirnya dapat di Australia begitu? Proses daftarnya dan lain-lain gitu. Ya. Pertama memang saya waktu itu kan juga menjadi pengurus lah ya di prodi atau di fakultas waktu itu. Nah, itu hampir selesai masa jabatan. Kemudian saya mau berpikir bahwa saya harus segera menyiapkan diri untuk studi lanjut. Kalau usia saya sekarang waktu itu kan udah 40 tahun, mau 40 tahun. Sebenarnya usia yang sudah cukup sepuh ya, tua untuk studi S3, apalagi ke luar negeri. Saya berpikir ini mungkin kesempatan terakhir saya harus nyoba untuk segera apply beasiswa, dan saya masih punya motivasi ke luar negeri. Ya. Nah, kemudian saya apply ke waktu itu ada pemerintah Australia juga buka, kemudian pemerintah Indonesia yang 5.000 dokter juga dibuka. Perlu saya sampaikan sedikit ya Mas Fajiran, kalau prodi saya itu kan ada di bawah Kementerian Agama. Jadi Fakultas Agama, saya kira UAD juga demikian ya Mas Fajiran. Itu yang FAI. Sehingga punya FAI-nya ya. Sehingga ini sedikit ya. Kalau yang beasiswa Kementerian Agama, MORA itu 5.000 dokter, itu kan tidak hanya menyasar para dosen di UIN, di IAIN, ya, Sekolah Tinggi Agama Islam, tetapi juga Fakultas Agama Islam di perguruan tinggi umum. Sepanjang Fakultas Agama Islam itu, terutama prodi-prodinya, ada di bawah Kementerian Agama perizinannya. Nah, gitu. Jadi itu peluangnya ke situ. Sehingga saya coba hitung-hitungan. Saya mau daftar yang beasiswa pemerintah Australia atau MORA 5.000 dokter. Kemudian saya prinsipnya, ya meskipun saya sudah 40 tahun, saya mencari informasi, nggak menunggu, apalagi hanya kontak teman, tolong ya, saya nanti kalau ada info dikabari, saya nggak begitu. Saya mencari info, karena merasa bahwa sekarang kalau hanya menunggu, ya ketinggalan kereta kan Mas. Iya, benar. Cari, buka website, saya coba ada sosialisasi di Jogja, di UIN Jogja. Saya datang ke sana, kemudian ikut mendengarkan, menyimak, curiosity kan, tanya gitu. Ini gimana ini kalau misalnya skor TOEFL-nya belum mencapai bagaimana? Ada penjelasan. Jadi saya bertanya detail syaratnya. Nah, akhirnya kemudian ini sepertinya saya harus apply dulu nih yang murah karena ada peluang. Saya isi formnya ya, form online, kemudian
ya udah kirim. Yang terpenting dibaca betul apa persyaratannya gitu ya, skor minimal TOEFL, bahasa, kemudian dukungan-dukungan yang lain itu dimasukkan kayak rekomendasi gitu. Ya udah, akhirnya kemudian yang penting syarat minimal administratif masuk dulu ya, sama proposal juga termasuk. Baru setelah itu kemudian alhamdulillah ada pengumuman dipanggil wawancara di Jakarta. Beberapa teman dari Jogja ya, kemudian datang ke Jakarta wawancara dan alhamdulillah SK turun ya, dinyatakan lolos. Oh ya, itu kalau ceritanya. Ya ya, kalau beasiswa Kementerian Agama ya, itu dapat LOE dulu, artinya daftar ke universitas dulu atau daftar beasiswa dulu? Ya, kalau untuk beasiswa Kementerian Agama itu tetap minimal ada korespondensi dengan calon supervisor. Oh iya. Jadi minimal ada surat itu. Kesediaan supervisor. Kesediaan, ya bahkan kalaupun belum bersedia Mas, paling tidak sudah ada komunikasi. Karena itu bagian dari apa ya, kesungguhan calon awardee. Nah, kalau belum pernah berkomunikasi dengan calon supervisor kan dianggap ini kayaknya belum terlalu serius ya. Jadi paling minimal meskipun belum ada keputusan dari supervisor. Iya. Yang terpenting syarat lain kayak bahasa minimal itu, kalau di Mora ini kan minimal TOEFL itu yang ITP 500 sudah masuk dulu karena nanti ada pelatihan bahasa. 500 sudah masuk, kemudian IELTS 6 gitu, minimal itu. Ya. ITP yang paper ya, yang paper based. Yang paper ya. Oh iya. Nah, waktu daftar itu Kang Nurwanto sudah istilahnya memakai dokumen korespondensi dari kampus yang sekarang atau banyak kampus sebelumnya? Karena biasanya kan kita daftar sana sini gitu. Iya Mas. Dan yang kedua, di samping harus menggali informasi ya, hunting beasiswa mana yang tidak dibidik. Juga ketika itu sudah dapat, belum dapat, bahkan sudah dapat beasiswanya, masih hunting kampus kadang. Saya termasuk gitu. Jadi beasiswa saya sudah korespondensi salah satu kampus di Sydney selain yang kampus sekarang ini itu sudah dapat supervisor ya, tapi kemudian memang belum berjodoh akhirnya. Saya masih beasiswa sudah ada di tangan, tapi kemudian masih coba cari lagi yang di Belanda ya, dan juga sudah wawancara dengan supervisor juga dan sudah tinggal ketok palu, tetapi nunggu 1 bulan keputusannya. Di Inggris juga begitu. Sampai ya kemudian akhirnya saya memutuskan di Australia karena saya pikir saya dulu pernah ke Inggris dan itu pasti agak jauh ya. Nah, saya berpikir sekarang yang lebih dekat tetapi bahasa Inggris, bahasa pengantar bahasa Inggris di sini, lingkungannya juga tetap lingkungan yang cukup kondusif, internasional ya. Saya mengambil di Australia lebih dekat Mas Wajiran. Jadi kalau nanti ada bolak-balik ke Jogja atau ke rumah orang tua itu mungkin tidak terlalu jauh. Karena pandemi COVID ini akhirnya saya sendiri pun nggak bisa kemana-mana Mas. Bisa pulang. Dibatasi nggak dapat izin untuk data lapangan langsung ya, turun ke lapangan langsung. Oh ya, ini malah lupa. Jenengan di Sydney itu sudah berapa tahun? Nah Mas, saya itu mulai studi saya September 2018 ya. Kemudian bulan Desember saya apply untuk visa keluarga dependent ya. Kemudian saya pulang, saya jemput keluarga. Jadi istri dan 3 anak saya sekarang di Sydney juga. Anak-anak juga belajar. Yang pertama menjadi siswa, sekarang sudah masuk SMP ya, SMP kelas akhir gitu. Kemudian yang 2 ada di SD, di public school, sekolah negeri. Mengapa sekolah negeri? Itu juga milihnya pasti sekolah negeri, bukan sekolah swasta. Iya. Nah ini mungkin menarik diceritakan ini ke sahabat-sahabat ini Kang. Kalau orang tuanya mahasiswa PhD atau master research student itu biasanya kan mungkin bisa diceritakan sekolahnya bagaimana, bayarnya gimana gitu kan? Iya Mas.
Jadi kalau yang mahasiswa berbeasiswa itu memang anak-anak itu gratis sekolahnya, terus ya Gratis pasti di ya. public school itu catatannya berbeasiswa. Ya. Kalau tidak berbeasiswa bayar, itu ya mungkin 1 term. Kalau ini kan memang kebijakan masing-masing state ya Mas ya. Iya, iya, Kayak Mas iya. Fajiran dulu di Tasmania mungkin ada aturan khusus spesifik. Ya. Saya di New South Wales, negara bagian New South Wales, Departemen Pendidikan juga menerapkan kadang-kala beberapa hal berbeda. Itu gratis kalau di sekolah negeri, ya 0 rupiah gitu. Ya, ya. Kalau 1 term itu kalau di sekolah negeri bagi kita itu bisa hingga sampai 6.000 Mas, $6.000. $6.000 ya. Iya. Dan itu kan nggak mungkin Mas. Iya, Nah, benar. sehingga ada double benefit sebenarnya kalau bawa family memang perjuangan di awal, tapi begitu sudah di sini anak-anak bisa sekolah seperti bapaknya atau ibunya yang sekolah juga gitu. Ya, ya. Nah, itu sebenarnya cita-cita saya dulu, Kang. Tapi kebetulan saya dalam tanda kutip tidak beruntung ya karena saya lahir di sana jadi belum apa-apa sudah tak ajak pulang lagi juga. Oh iya. Masih kecil ya Mas ya? Ya, jadi yang gede itu yang tak ajak ke sana waktu itu umur 4 bulan. Ya, kemudian setelah menjelang 4 tahun tak bawa pulang ke sini. Sementara yang kecil lahir di sana menjelang 4 bulan tak bawa ke sini gitu. Jadi nggak dapat apa-apa. Minimal lahir di Tasmania Mas. Jadi itu akta kelahirannya Tasmania ya berarti. Iya, iya. Jadi nanti harus balik sana lagi. Ya, cuma dapat itu nanti aja. Jadi cita-cita, menjadi doa. Ya, mudah-mudahan lah nanti bisa di sana begitu. Yeah. Nah, Kang Nur, kita lanjut nih tentang tadi proses di Kementerian Agama sudah dijelaskan ya syarat-syaratnya dan lain-lain. Nah, untuk mendapatkan istilahnya diterima sebagai mahasiswa atau mendapatkan LOA itu prosesnya bagaimana? Bisa diceritakan? Iya, iya Mas. Jadi kalau LOA itu syarat mutlak ya. Jadi itu beda dengan yang namanya letter dari supervisor. Kalau letter supervisor itu kan sifatnya akademik. Jadi supervisor tertarik terhadap rancangan proposal kita. Saya siap menjadi supervisor Anda. Tetapi kalau LOA dari kampus itu adalah administratif. Nah, memang nanti termasuk disertakan calon supervisornya siapa itu disertakan dalam aplikasi ya ke kampus administratif lah seperti pendaftaran. Nah, memang waktu itu saya ada jalan lain Mas. Kalau pada umumnya PhD student itu kan pertama dapat supervisor kemudian bisa ngirim lamaran ke kampus. Waktu itu saya malah berkonsultasi dengan pihak school. Karena saya mengirim beberapa calon supervisor untuk dapat letter, dia berharap bisa menjadi pembimbing saya. Itu lama jawabannya, bahkan ketika muncul jawaban dari calon supervisor, dia mengatakan bahwa saya sepertinya baru ada waktu untuk tambahan bimbingan itu tahun depan. Mau nggak? Saya pusing juga ya, nggak mungkin mengundur lagi. Akhirnya saya, oh begitu ya, coba kamu tanya ke pihak school, HDR ya, artinya pihak pasca sarjananya. Saya kemudian kontak pihak pimpinan atau ketua jurusan ya, ketua pasca waktu itu, saya email, kemudian saya sampaikan bahwa saya mengalami kesulitan karena salah satu supervisor saya sebut saja itu baru bisa tahun depan. Oke, kalau begitu bagaimana kalau kalau Anda menunggu tawaran kami untuk calon supervisor, jadi yang dekat dengan kajian Anda. Ya udah, akhirnya kemudian saya menunggu mungkin sekitar 2-3 minggu, Mas. Akhirnya kemudian saya ditawari ini 2 calon supervisor, supervisor utama dan supervisor kedua. Anda bersedia enggak? Karena sana juga memberi tawaran juga, kemudian saya pelajari juga membaca karya-karyanya. Oh,
kira-kira ada titik temu lah. Karena kan tidak selalu ideal sekali ya Mas Fajiran ya. Misalnya saya berminat riset A, kemudian harus dapat promotor atau supervisor yang riset A juga, itu tidak selalu begitu. Tapi paling tidak ada ide yang nyambung, ada payung lah ya. Payung riset yang kemudian bisa dipertemukan ya. Ide-ide besarnya bisa ketemu. Itu kemudian akhirnya ya udah sampai sekarang akhirnya saya dengan supervisor itu. Jadi kuncinya itu di supervisor ya, yang sangat-sangat menentukan bisa diterima tidaknya di situ gitu ya. Iya, betul. Dan itu kemudian memang sejak awal harus dipikirkan betul ya. Memang supervisor itu yang ideal yang kita harapkan, kita cari dari website, dari macam-macam. Tapi ketika sudah sampai pada tahap kenyataan ya, kita pun harus juga menyesuaikan ya. Kadang tadi yang saya alami, jadi tidak semua itu, saya sebenarnya kan dulu ini sebagai agak lebih real ya, saya dulu mengajukan risetnya lebih ke pendidikan agama, religious education. Tapi supervisor saya ternyata memang riset-risetnya tidak banyak ke situ. Ya, lebih banyak pada persoalan isu pendidikan keadilan istilahnya ya, social justice education gitu. Tapi ada irisan yang sama. Isu-isu saya kan mengambil isu perdamaian. Isu-isu bagaimana pendidikan perdamaian ditransformasikan melalui pendidikan agama. Ada irisan di aspek perdamaian dengan social justice education. Saya ambil itu. Jadi kadang-kadang hasil dari korespondensi, diskusi dengan supervisor baru ketemu titik temunya gitu. Gitu. Ya, kira-kira gitu Mas Fajiran. Nah, Mas. Jadi saya juga ingin menyampaikan sedikit ini. Jadi pengalaman saya dulu. Jadi sukses tidaknya kita sebagai mahasiswa kalau di Australia, ya mungkin di negara Commonwealth khususnya ya, atau mungkin juga di mana saja sih sebenarnya, itu kuncinya sebenarnya adalah di komunikasi kita dengan supervisor. Nah, saya juga berpengalaman itu, saya alhamdulillahnya itu dapat supervisor yang luar biasa, super baik lah gitu. Jadi sampai saya datang ke Australia, baru pertama kali datang pun itu sampai menawari mau dijemput ke bandara lah dan macam-macam gitu. Tapi karena dari kampus sudah menyediakan gitu ya, akhirnya saya tolak saja secara baik-baik gitu. Kemudian nyampe di sana setelah saya istirahat sehari atau 2 hari, itu beliaunya datang gitu ya, nganter ngenalkan kayak city tour gitu. Dan itu beliau sendiri seorang profesor ya. Seorang profesor juga ngajak ke keliling kampus, mengenalkan bagian-bagian yang atau lembaga-lembaga yang nanti kita atau saya waktu itu berhubungan gitu, terutama di research center ya, di research center. Nah itu kan kalau di Indonesia itu kan sangat jarang terjadi atau mungkin tidak akan terjadi gitu. Tapi di Australia komunikasi dengan supervisor itu luar biasa gitu dukungannya. Dan nah, alhamdulillah nih kalau Kang Nur ini sudah mendapatkan supervisor yang dari awal sudah bersedia, itu pasti luar biasa pelayanannya. Atau mungkin Kang Nur ini bisa diceritakan nih bagaimana proses belajarnya, bagaimana proses komunikasinya selama di kampus jenengan itu. Waktu awal datang minggu-minggu awal, saya begitu datang langsung email supervisor. Bahwa saya sudah sampai di Sydney, say hello lah ya. Bahwa saya sudah datang. Biasa, mahasiswa awal kan semangatnya masih baterainya masih 100%, Mas. Saya tidak bertemu dan bagaimana tanggapan terhadap apa yang perlu saya kerjakan dengan plan disertasi saya. Komentar dia, jangan dipikirkan dulu disertasinya. Kamu nikmati dulu suasana Sydney, ya, kemudian bisa jalan-jalan dan seterusnya gitu. Ya, kira-kira gitu. Baru kemudian selang beberapa waktu kemudian mulai ada korespondensi yang sifatnya lebih serius. Ya. Dan kapan nih kemudian bikin appointment pakai ya tentu. Kalau di sini kan sangat formal ya Mas ya. Biasanya lewat email ya.
lewat email, kemudian apa namanya ada kalender ya, kalender email itu kan kemudian harus selalu dipantau. Ini ada appointment nggak, jam berapa itu. Saya betul yang disampaikan Mas Fajiran, datang lebih awal gitu ya, sebelum ketemu supervisor ya. 10 menit paling telat lah sudah duduk di luar atau di mana atau sekitar kampus sehingga tidak terlambat. Itu kira-kira Mas. Ya. Oh ya, ini selanjutnya terkait dengan proses belajar ya. Kalau saya dulu itu 6 bulan pertama targetnya itu adalah memperbaiki proposal, kemudian kita maju untuk presentasi proposal kita. Nah, itu namanya kandidasi ya. Makanya saya harus lulus kandidasi. Kandidasi itu 6 bulan pertama kalau bisa langsung presentasi atau 1 tahun maksimal. Kemudian masih ada toleransi 6 bulan. Kalau sampai 3 semester gagal, itu kan downgrade atau gagal begitu saja. Nah, itu kalau di Universitas Sendang gimana itu? Iya, kurang lebih sama Mas. Jadi 1 tahun paling tidak harus sudah seminar proposal. Ya, namanya COC, jadi Confirmation of Candidature ya. COC atau apa namanya seminar proposal itu. Nah, ketika ya selama 1 tahun itu memang harus betul-betul mengikuti proses diskusi dengan supervisor, ya. Bahkan setelah meeting itu saya punya kebiasaan membuat summary hasil meeting. Ya memang kadang-kala kalau teman saya ada juga yang cerita yang bikin summary supervisornya hasil meeting gitu ya. Tapi saya sendiri, karena itu permintaan supervisor, itu juga ketika saya membuat summary itu kan kemudian si supervisor mungkin bisa menilai tingkat pemahaman saya terhadap pembicaraan waktu pertemuan. Karena bisa juga kan ada miskomunikasi, Mas. Iya, iya. Dari sisi bahasa berbeda, maksudnya berbeda itu bisa juga ada misunderstanding kan, Mas? Misunderstanding, ya. Ya, karena kan ada problem juga arah perbincangan yang dimaui apa. Itu kalau meetingnya sekitar siang jam 11 ya, pagi menjelang siang ya, saya paling tidak sore atau malam sudah kirim summary. Ini hasil pertemuan kita tadi, poinnya begini, apa yang harus saya lakukan begini. Nanti dia akan merespon, oh oke, tapi ini yang belum kamu catat nih, saya tambahkan lah gitu. Jadi ada saling konfirmasi hasil pertemuan. Nah itu yang kemudian saya mengikuti alur itu, Mas, selama 1 tahun. Kan bolak-balik ya. Kirim draft ini, balik lagi, baik itu menyangkut persoalan bahasa, persoalan konten ya. Terutama supervisor ya bilang, kalau dengan saya lebih banyak ke konten dan metodologi. Kalau sudah bahasa, saya berharap kamu terus harus improve, ikut workshop, ikut menggunakan fasilitas kampus seperti language advisor yang di library, baik yang online maupun yang offline, face to face, kamu harus manfaatkan. Jadi saya manfaatkan itu, Mas Fajiran, karena merasa bahwa untuk academic writing ini kan harus selalu diasah ya. Meskipun sudah berhadapan dengan supervisor, ya tetap harus selalu meningkatkan bahasa agar tulisannya semakin meningkat. Itu selama 1 tahun, Mas. Baru kemudian setelah ujian proposal itu memang ada beberapa kriteria hasil ya, Mas ya. Keputusan. Nah, waktu itu kalau yang A sempurna itu kan tidak ada revision. Saya waktu itu minor revision, jadi yang B ya. Setelah itu kemudian selama kurang lebih, karena waktu itu bulan Desember, saya menunggu liburan, baru praktis akhir Januari mulai ketemu lagi. Nah, Februari awal baru ketok palu bahwa proposal saya sudah dinyatakan confirm. Jadi sudah diputuskan oke gitu. Jadi, itu presentasinya di berapa orang atau di mana? Ya, waktu itu kan belum COVID ya, Mas. Jadi Desember 2020, saya masih ingat tanggal 11. Jadi yang hadir itu 2 supervisor saya, kemudian ada ketua program pasca sarjananya sebagai ketua sidang, kemudian penguji dari Faculty of Education dan Research Center ada 2,
dan satu external examiner dari kampus di Chili. Dia lewat Zoom. Jadi ada berapa orang tuh berarti? Ya sekitar itu lah ya. 6 sampai 8-an berarti ya kurang lebih. Ya. Nah, kalau di tempat saya itu juga terbuka untuk semua mahasiswa PhD atau kandidat juga gitu. Jadi makanya kalau tempat saya jadi rame gitu. Iya. Bagus juga sebenarnya. Kalau di situ khusus itu ya memang yang itu ya. Iya. Gitu. Jadi hanya terbatas seperti itu. Tapi ada teman saya juga di school lain di kampus yang sama ini, itu ada teman yang boleh masuk. Hanya memang kemudian menulis list siapa yang datang gitu. Oh iya sama di tempat saya gitu dulu aja. Juga kayak gitu. Kemudian saya ngundang siapa aja yang mau ikut, termasuk saya yang kandidat yang maju gitu ya. Itu disarankan membawa makanan kecil lah yang bisa di situ sama minuman gitu. Jadi kayak waktu saya S2 di UGM jadi banyak teman-teman gitu ya. Dan tapi di situ kita punya banyak masukan juga dari teman-teman gitu yang hampir sama risetnya. Oh gitu. Jadi yang datang audiens juga boleh berkomentar ya? Boleh. Jadi menarik juga. Iya, jadi kebanyakan bahkan kalau para tim itu dari supervisor, kalau dari supervisor jelas ya setelah itu ya di luar forum itu ya. Tapi kalau dari tim yang menilai proposal kita pada saat presentasi itu lebih banyak memberikan komentarnya itu justru secara tertulis. Kemudian saat di situ itu hanya hal-hal yang penting saja dan banyak diserahkan ke umum gitu. Bagaimana penilaiannya gitu dan lain-lain. Karena mungkin di situ sekaligus uji nyali ya dalam tanda kutip ya. Artinya mahasiswa PhD bisa presentasi. Padahal saat itu juga kan kita baru ya, saya baru kan ya sama lah mahasiswa PhD itu harus presentasi kan paling ya baru 6 bulan sekitar. Waktu itu saya 7 bulan ya. Ya bahasa Inggrisnya masih kayak gitulah itu logat ya kan beda ya bahasa Inggrisnya Australia dengan yang saya pelajari di Indonesia selama ini kan American gitu. Sementara di situ pakai Australian atau British gitu kan, lebih dekatnya ke situ. Jadi memang persiapan awal itu, jadi kalau menurut saya ya, itu stresnya kita jadi mahasiswa itu di tahun pertama untuk lulus kandidasi. Ya. Karena karena kebetulan itu ada beberapa teman yang menceritakan karena pernah fail, pernah downgrade gitu ya, dapatnya master saja gitu. Itu kan mengkhawatirkan. Nah itu kalau di tempat Kang Nur bagaimana itu? Ada nggak itu yang kayak gitu? Iya, jadi ada kriteria ya. Jadi hasil penilaian proposal itu kan ada beberapa. Satu E itu no revision, yang B itu minor revision, yang C itu adalah major. Kalau yang D itu apa namanya? Harus menulis ulang proposalnya. Jadi total dibongkar. Lalu yang E ya, E itu adalah downgrade. Downgrade. Jadi ke master atau ya master, MPhil ya. Yang F itu kemudian memang decision kemungkinan gagal, tidak diterima gitu ya. Tidak diterima, jadi nggak lanjut 1 tahun aja. Sehingga ya kalau ini skema beasiswanya S3 misalnya harus downgrade ya tentu negosiasi aja. Biasanya itu dibuka untuk peluang appeal, Mas. Appeal artinya semacam negosiasi tapi kita tertulis ya. Jadi kita tentu mencatat apa dari keputusan tim mengapa saya di downgrade ya itu kemudian direspon ya udah dan tetap nego bagaimana saya tetap PhD dengan saya komitmen akan melakukan ini ya gitu. Jadi itu bisa kita ngajukan appeal juga bisa. Tapi tentu ya itu juga nggak simple ya Mas ya karena kalau udah appeal itu nanti lawan tandingnya itu adalah pihak HDR jadi pihak atasnya dari pihak fakultas universitas sehingga saya kira memang
penyiapan ini penting bagi teman-teman semua ya. Kalau yang udah PhD di luar negeri, di Australia misalnya, betul-betul disiapkan sejak awal ya, terbiasa membaca buku-buku metodologi penelitian, kemudian juga kalau bahasa sambil berkembang ya Mas Wajiran ya, tapi harapannya academic writing ya mulai dibiasakan dalam bahasa Inggris ya. Itu saya kira akan banyak menolong dua hal. Oke, Kang Nur. Jadi selain presentasi yang kita siapkan, presentasi proposal di semester pertama atau 1 tahun pertama, itu kalau saya dulu harus lulus sejenis 4 mata kuliah. Kalau tidak salah, academic writing jelas, kemudian kualitatif research method, kualitatif atau kuantitatif tergantung. Karena saya memakai kualitatif, maka saya harus lulus kualitatif. Kemudian research ethics ini sangat penting gitu, apalagi Kang Nur pasti itu berkaitan dengan itu karena ada hubungan dengan orang lain kan, itu pasti harus lulus research ethics. Kemudian yang keempat itu saya lupa itu mata kuliah apa. Nah, kalau di tempat Kang Nur bagaimana itu? Ya. Jadi saya memang betul-betul murni PhD by research. Tetapi barangkali berbeda kurikulum ya Mas ya. Di Mas Wajiran tadi ada tawaran academic writing, kemudian ada metodologi penelitian. Itu hanya workshop kalau tempat saya. Oh iya. Workshop. Kalau workshop iya Mas. Jadi karena PhD by research pihak JRS ya, pasca sarjana di level fakultas itu menawarkan workshop mulai dari untuk academic writing, kemudian nanti workshop penelitian, workshop ya peluang-peluang yang lain itu ditawarkan, termasuk tool untuk analisis ya seperti NVivo macam-macam ya. EndNote ya. Itu untuk yang Mas? Kepustakaan ya Mas ya. Kepustakaan bibliografi ya. Ya. Nah, itu kita sendiri yang kemudian harus aktif. Jadi kalau saya perlu ini ya ambil aja workshop itu, kan itu free. Ya. Nah, tapi memang ada tahap ini bagian krusial decision ya, personal decision, tapi ini penting menurut saya Mas. Bagi PhD by research itu betul-betul harus memanfaatkan waktu di luar menulis, membaca untuk ikut workshop. Karena kita kan nggak ada kelas ya Mas ya. Nggak ada kelas, nggak ada kelas khusus yang didesain mereka supaya kita datang. Tetapi itu betul-betul kita yang memilih workshop yang ditawarkan, yang sesuai dengan keperluan kita. Kita bisa komunikasi, saya juga komunikasi dengan supervisor, kira-kira apa yang perlu saya butuhkan, itu kemudian ada diskusi. Kamu sekira perlu ikut workshop ini, ABC, termasuk academic writing saya masih tetap ikut Mas. Karena itu jantungnya PhD ini kan menulis. Kalau menulis belepotan ini jadi berat ya. Karena kayak profesor saya bilang, saya harap bahasa kamu sudah selesai. Artinya sudah kalau ke tempat saya, kamu berarti sudah ke language advisor, sudah ngobrol dengan mereka, menyangkut chapter yang sudah kamu tulis kira-kira sudah siap maju ke saya atau belum gitu. Meskipun sudah dengan language advisor tetap ya ada banyak coret-coret, karena itu kan language advisor kan sifatnya mengadvise beberapa hal, tidak semua detail kan. Nah, itu. Kemudian apa tadi Mas poin yang disampaikan? Gimana? Tadi poin yang Mas Wajiran sampaikan? Ya, kaitannya dengan fasilitas workshop ya sebelum masuk kerja riset itu. Ya, nah itu tahun pertama saya setuju dengan sampaikan Mas Wajiran. Jadi memang kita harus aktif ya untuk ikut workshop. Nah, setelah lulus proposal, kandidasi itu betul, saya setuju sekali, itu harus serius di tahun pertama, dan kemudian nanti akan dilihat metodologi penelitian kita, termasuk partisipan apa melibatkan orang atau hewan ya, atau non manusia. Kalau melibatkan manusia dan hewan itu ada namanya etik. Riset etik ya. Riset etik. Riset etik ini memang kalau di Indonesia setahu saya tidak begitu dicermati ya. Tidak ada juga proses ujian etik. Iya, benar.
Ya. Kalau di Australia ada. Saya karena risetnya di sekolah-sekolah dengan guru, kepala sekolah, apalagi saya juga ada unsur siswa, itu etiknya saya cukup lama, Mas. Karena apalagi di masa pandemi ini. Saya Ya. waktu itu kan Februari ngajukan etik, itu penelitian ke lapangan. Ya, penelitian ke lapangan. Tapi dengan adanya pandemi, saya baru menambahi option untuk data online itu mulai Agustus. Jadi saya praktis 7 hingga 8 bulan baru bisa lulus etik. Lama, Mas. Lama juga itu ya. Lama. Ya, Nah, ya, bagi para pemirsa bahwa etik ini sebenarnya kira-kira simpelnya adalah penelitian kita itu sebenarnya memenuhi standar untuk penghargaan terhadap keragaman misalnya, apakah memberikan rasa nyaman bagi para calon informan atau tidak, atau isu-isu sensitif atau tidak yang kita angkat gitu ya. Itu kira-kira isu-isu etik yang ditelaah. Jadi nanti kita harus bisa menguraikan dengan baik standar etik ya. Jadi misalnya sederhananya kalau isunya sensitif, kita bisa memastikan atau tidak itu bocor ke orang lain atau tidak data-data itu. Lalu apakah yang kita wawancara itu nanti peluang merasa terpressure atau tidak dengan pertanyaan kita. Pertanyaannya apa saja, itu harus ditunjukkan. Itu semua itu seperti pembimbingan nih, Mas, ujian proposal yang kedua. Iya. Gitu. Ya, oke, Kang Nur, itu kan yang serius-serius ya. Jadi tadi kita sudah bahas yang serius-serius. Tapi mungkin ini perlu diceritakan ini, Kang. Jadi kelebihannya kuliah di Australia dibandingkan di Indonesia atau negara lain itu saya kira banyak sekali gitu. Mungkin bisa diceritakan, Kang Nur. Ya, acak saja, Mas ya. Pertama, kalau kita sendiri sebagai mahasiswa tentu dapat lingkungan baru ya. Baik dari sisi akademik, bahasa, kemudian network jaringan internasional ya. Semua ada di situ. Ya. Dan kemudian saya kira adalah layanan kepustakaan ya. Nah, itu kelebihannya di situ. Ya, meskipun sekarang bisa kamus-kamus di Indonesia juga mulai mengakses jurnal dengan semakin luas. Ya, saya kira kalau di kampus luar negeri itu memang betul-betul unlimited. Lalu yang berikutnya adalah saya kira lingkungan sosial, kultural ya. Bagi kita ya, termasuk saya itu kan di sini karena membawa keluarga, kalau saya pergi kemana selalu nenteng, kan 5 orang termasuk saya. Kalau harus naik public transport, saya hitung-hitung bayarnya lebih mahal, Mas, daripada punya kendaraan sendiri. Artinya benefitnya dengan pakai kendaraan di sini, karena kendaraan di sini kan lebih murah ya, Mas ya. Murah banget. Ya, hanya memang pajaknya. Ya. Nah, gitu. Itu dihitung-hitung kurang lebih malah benefitnya lebih kalau bawa keluarga naik kendaraan sendiri. Bawa mobil bisa sendiri. kemana-mana kan, bisa ke tempat wisata. Anak-anak kalau akhir pekan kan selalu minta jalan kemana kan, Mas? Iya. Gitu. Ya, kemudian anak-anak ya benefit lainnya kalau bawa keluarga, kemudian bisa sekolah di sini ya, dan sebenarnya punya culture yang berbeda gitu. Itu kira-kira, Mas. Jadi saya kira di antara benefitnya itulah. Ya. Oke, Kang Nur, ini sudah sejam ya kita bicara nggak terasa ya. Mungkin bisa diceritakan atau apa ya? Mungkin hal-hal yang ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat semua ini terkait dengan kan banyak ya yang pengen dapat beasiswa, nggak tahu caranya. Mungkin nasihat Kang Nur bagaimana nih? Terutama untuk teman-teman aktivis nih. Mungkin ada nanti anak-anak IMM yang dengar ini bisa untuk memotivasi mereka. Iya. Pertama, bahasa ekonominya investasi. Tapi investasi selama mahasiswa itu penting. Tadi saya awali juga, Mas Wajiran juga menyampaikan ya, mengolah pikiran, mengolah keterampilan, ya, kemudian punya
ya tadi seperti leadership itu kan sejak mahasiswa. Jadi tetaplah menjadi aktivis, tapi aktivis yang seimbang ya. Jadi tadi itu tertib belajar, tertib organisasi ya. Itu prinsip itu saya kira tidak bisa dihindari yang itu. Yang berikutnya saya kira mulai sekarang kalau ingin studi lanjut apalagi di dunia akademik sampai master apalagi PhD. Kalau PhD itu kan memang peneliti ya. Researcher. Sehingga memang ya mulai membiasakan diri dengan menulis. Menulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, syukur-syukur bahasa Inggris ya. Tidak harus selalu langsung bahasa Inggris. Karena gini, menulis itu meskipun dalam bahasa Indonesia itu kan tetap harus terstruktur dan bisa dipahami oleh audiens pembaca. Prinsipnya sebenarnya termasuk menulis bahasa Inggris juga sama. Kita menulis itu bisa dipahami oleh si pembaca. Nah, itu yang terpenting kebiasaan menulis dan jangan menutup diri untuk dibaca oleh orang lain dan dikritik orang lain. Justru malah ketika setelah menulis disodorkan ke teman yang lain. Paham nggak nih yang saya tulis? Kadang-kadang mungkin idenya bagus tapi tulisannya lompat-lompat. Nah, di PhD juga begitu. Menulis itu sebenarnya plain. Plain itu artinya ya menulis itu satu. Jadi ada tahapannya. Ada tema apa yang mau ditulis dalam satu paragraf, kemudian kalimat berikutnya adalah menjelaskan topik dari apa yang sedang kita bicarakan. Jadi orang bisa mengikuti. Nah, kalau teman-teman kita ya yang membaca tulisan kita bisa mengikuti, itu berarti potensi deh menjadi penulis yang baik. Saya sendiri masih belajar juga jadi menulis yang baik itu. Itu Mas. Oke, Kang Nur, terima kasih. Ini kita sudah 1 jam, jadi saya kira kita akhiri saja. Saya kira sudah banyak hal yang bisa Kang Nur sampaikan gitu ya untuk sahabat-sahabat semua begitu ya. Dan mudah-mudahan yang kita diskusikan pagi hari ini bisa memotivasi untuk teman-teman tidak patah arang gitu ya, atau tidak mudah putus asa gitu untuk berjuang mencari beasiswa ataupun yang sedang kuliah untuk cepat lulus. Nah, ini mudah-mudahan Kang Nurwanto ini segera lulus. Sudah ngobrol pagi hari ini. Terima kasih Mas Fajiran atas doanya dan juga kesempatan saya bisa ngobrol ya. Saya ngobrol ngalur ngidul Mas ya, tapi intinya memberi semangat kepada generasi muda Indonesia, adik-adik aktivis, mahasiswa untuk selalu berbenah dan tidak usah bosan-bosan untuk mencari peluang. Nah, ini mencari peluang juga penting. Jangan menunggu, tetapi mencari. Itu kata kunci saya kira. Oke, Kang Nur, terima kasih. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.